Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Jadi saya mau ngomong soal pandangan ya Faisal Basri yang bilang Luhut itu omong kosong, dipandang wajah kayaknya. Jadi kata ada gaji TKA Cina di Indonesia dibongkar Faisal Basri. Ini kata bikin rakyat.com ya, tanggal 14 Oktober. Nggak apa-apa lah, sekarang tanggal berapa, 18 ya, masih aktual. Omong kosong yang dikatakan Luhut ya. Saya bacakan ya supaya nggak salah persepsi ya. Ekonom senior Faisal Basri mengungkap, ini Faisal ini yang dulu pernah ngomong bahwa Luhut adalah lebih bahaya daripada COVID-19 ya. Itu omongan Faisal Basri. Dia sekarang bilang ngomong kosong sekarang Luhut ya. Ekonom senior Faisal Basri mengungkap segala hal yang selama ini dinilai tidak banyak diketahui publik tentang tenaga kerja asing TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Jadi yang bikin ini ya, yang Pak Sunarto yang bikin masjid 6 Syuhada itu kan 3 hari masuk 3 hari enggak, itu tiap malam kan banyak tenaga kerja masuk ke hotel dia di situ sebagai apa ya, maintenance loh. Nggak bisa ngomong Indonesia, nggak bisa ngomong Inggris orang Cina, rata-rata nginep 7 malam, hampir tiap hari nginep di hotel itu yang datang tuh. Mereka ke Bintan atau ke Sulawesi gitu katanya. Wah, tiap malam datang katanya. Kedatangan TKA Cina itu ke Indonesia kerap mengundang kritik publik. Salah satunya karena kedatangan mereka di tengah pandemi COVID-19. Iya, yang masih melanda Indonesia. Ya, zaman PPKM itu datang terus orang tenaga kerja Cina itu. Selain itu banyak pula yang menilai. Jadi waktu ada GoFood ke mana? Ke hotel itu. Orang Cina itu kan kelaparan, dia main ambil aja padahal bukan pesanan dia. Jadi terpaksa orang hotel ganti ke orang yang pesan yang asli. Main ambil aja, dia bilang iya dia yang pesan padahal bukan. Selain itu banyak pula yang menilai kedatangan TKA Cina ke Indonesia itu membuat potensi tenaga kerja Indonesia itu sulit terserap ya. Ya karena diisi oleh tenaga kerja asing Cina itu. Meskipun begitu, meskipun faktanya ada seperti itu, pemerintah berkali-kali mengklaim tenaga kerja asing Cina yang didatangkan merupakan tenaga ahli katanya, bukan pekerja biasa. Tapi klaim itu, pernyataan pemerintah itu ditolak ya oleh Faisal Basri ya, ekonom lulusan Universitas Indonesia. Karena dia mengungkap rata-rata gaji dari TKA Cina itu nominalnya besar, gaji yang mereka terima itu bukan seorang tenaga ahli, karena gaji mereka itu kata Faisal Basri itu antara 17 juta sampai 54 juta. Apakah itu gaji tenaga ahli? Ya bukan ya, kata Faisal Basri dalam diskusi virtual yang bertajuk waspada kerugian negara dalam investasi pertambangan yang disiarkan kanal YouTube Core itu CORE Indonesia, Core Indonesia pada 12 Oktober 2001. Jabatan mereka itu yang datang ke sini itu koki itu maksudnya tukang masak, pengemudi eskalator ya, ekskavator, pengemudi yang suka garuk tanah itu loh, ekskavator ya. Terus truk derek berarti supir truk ya, forklift yang angkat barang ke atas, manajer gudang itu bukan tenaga ahli. Terus kemudian ahli statistik, montir dan operator ya. Itu kata siapa? Jadi kata Faisal. Jadi omong kosong yang dikatakan Pak Luhut ya, Menko Marves itu, mendatangkan tenaga ahli kita belum sanggup, nggak punya. Udahlah Mi lah, pusing aku dengerinnya Mi. Aku bilang jangan tambah stres ngurusin anak Mi, biarin aja udah dewasa, ada tenaga ahlinya. Tapi sebagian besar adalah yang begini-begini, sebut Faisal.
Udah disiapin motor, udah disiapin segalanya, terserah dia mau apa. Masa depan dia. Selain itu, Faisal juga mengungkapkan jumlah TKA Cina yang datang sebetulnya lebih banyak dari yang diketahui masyarakat. Ya, semua orang juga menilai seperti itu ya. Faisal menampilkan data bagaimana selama pandemi COVID-19 dari bulan Juni sampai Juni 2020 hingga 2 Agustus 2021, berarti setahun ya. TKA Cina yang masuk Indonesia jumlahnya rata-rata ribuan setiap bulan. Iya betul. Totalnya yang masuk adalah kalau dari Juni 19.830 TKA Cina, kata Faisal Basri. Banyak ya. Orang-orang Indonesia kehilangan pekerjaan karena diserap oleh tenaga kerja asing ya. Sebagian besar mereka tidak pakai visa pekerja, tidak bayar iuran yang $100 dan macam-macam itu. Tentu saja kalau pakai visa turis ya tidak dikenakan pajak atas pendapatannya, ujar Faisal Basri. Ini kritik ya, tapi biasanya kritik-kritik dari ekonom, dari pengamat, dari Rizal Ramli, kayak dari Faisal Basri, dari Faisal Basri, dari Ihsanuddin Nursi, dari Didik Jirahbini, dari Gatot Nurmantio, dari Din Samsudin, dari Habib Rizik, itu nggak akan digubris, jalan terus ya, jalan terus. Dan kalau dalam sejarah biasanya kalau satu dalam sirah ya, kalau kezaliman itu begitu meluas, begitu menggila, itu tanda-tanda kehancuran rezim itu karena kezaliman yang dia bikin. Artinya suara-suara kebenaran, suara-suara yang yang mengkritik kekuasaan itu tidak didengarkan, justru dibungkam sebagaimana dulu Fir'aun mencoba membungkam dan memburu Musa ya, dan akhirnya yang ditenggelamkan dalam sejarah kehidupan adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu sirah begitu. Jadi yang diperlukan oleh para civil society adalah sabar, sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah di saat mereka hidup dalam sistem demokrasi yang tertutup, hidup dalam sistem politik yang pengap seperti dewasa ini. Saya Yudi Pramukoto, Kang Donat dari Parung, sumber tertua di semesta, fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.